Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompokku ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mata kuliah Mekanika Fluida, dengan dosen pembimbing Bapak Andri Kurniawan, STMT. Anggota kami beranggotakan 3 orang, yaitu Alif Devaroza dengan NIM 2006 7029, Ilham Viga Arnandes 2006 7011, dan Rahmat Mardiansyah 2006 7017. Baiklah, langsung saja kita ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Rahmat, yaitu materi pertemuan 9 dan 10. Kepada Rahmat saya persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi pertemuan 9 dan 10. Pertama-tama, saya akan membacakan pengertian mekanika fluida. Mekanika fluida merupakan cabang ilmu teknik mesin yang mempelajari keseimbangan dan gerak gas maupun zat cair serta gaya tarik dan benda di sekitarnya atau yang dilalui serta mengalir. Istilah lain adalah hidromekanik, sedangkan hidrolika merupakan penerapan kasus teknik dengan batasan tertentu dan semua cara penyelesaiannya. Pertemuan 9, momen. Analisa momentum aliran fluida. Momentum 1 diturunkan dari hukum Newton 2 atau persamaan momentum di aliran. Dengan persamaan F sama dengan M, A sama dengan M dP per dt sama dengan D dalam kurung MP tutup kurung per D. 2 momentum linear sama dengan hasil kali massa dan kecepatan. Anggulas sama dengan sudut untuk benda melingkar. Analisa prinsip kekebalan momentum. 1. Momentum suatu sistem konstan bila tidak ada gaya yang bekerja pada sistem. 2. Prinsip ini berguna untuk menganalisa tumbukan dan ledakan. Memiliki volume atur. 1. Volume atur. 1. Tetap. 2. Bergerak. 3. Berubah bentuk. 2. Laju aliran yang masuk ke dalam dan keluar dari volume atau atur tergantung dari kecepatan aliran relatif terhadap permukaan aliran. Gaya-gaya pada volume atur. 1. Gaya yang bekerja pada benda secara keseluruhan. 1. Gaya listrik. 2. Gaya gravitasi. 3. Gaya magnetik. 2. Gaya pada permukaan. 1. Tekanan. 2. Gaya viskosiasi. 3. Gaya reaksi pada titik kontak. Pertemuan 10. Aliran dalam pipa. Pengertian pipa. Pipa adalah saluran tertutup yang biasanya berpenampang lingkaran dan digunakan untuk mengalirkan fluida dengan tampang aliran penuh. Apabila zat cair di dalam pipa tidak penuh, maka aliran termasuk jenis aliran saluran terbuka. Kehilangan energi. Fluida yang mengalir melalui pipa dapat berupa zat cair atau gas, sedangkan jenis aliran yang terjadi dapat laminer atau turbulen. Aliran zat cair real yang melalui pipa selalu disertai kehilangan tenaga searah dengan aliran. Pada aliran laminer, kehilangan tenaga terutama disebabkan oleh adanya kekentalan fluida dan tidak dipengaruhi oleh bidang batas atau kekerasan dinding seperti persamaan berikut. P sama dengan kekentalan kinematik.
Pi besar sama dengan kecepatan aliran, L sama dengan panjang pipa, G sama dengan percepatan gravitasi, D diameter pipa. Rumus bisa dibuat rumus HF sama dengan 32 pi per pi1 per G D kali D. Baiklah, itulah yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rahmat yang sudah menjelaskan materi 9 dan 10. Selanjutnya kita jelaskan materi pertemuan 11 dan 12 oleh Alif Devaroza. Kepada Alif saya persilakan. Pertemuan 11. Aliran di dalam saluran terbuka. Aliran di dalam saluran terbuka. Aliran di dalam saluran dapat berupa open channel flow maupun aliran pipa. Aliran di dalam saluran terbuka melalui permukaan bebas, fluida tidak dalam tekanan hanya disebabkan beratnya dan tekanan atmosfer. Pada umumnya, aliran pada saluran terbuka terjadi secara alamiah seperti cracks dan sungai di mana bentuk penampang tidak beraturan. Aliran pada saluran terbuka biasanya merupakan saluran buatan seperti flummers dan kanal. Saluran seling dibentuk seperti persegi 4, trapesium, dan segitiga. Aliran saluran terbuka juga sering terjadi berpenampang lingkaran tepi aliran tidak penuh. Sistem shower di mana aliran dirancang tidak penuh. Aliran dalam saluran terbuka dicirikan oleh permukaan cairan yang kontak dengan atmosfer. Aliran dalam saluran terbuka tidak dalam tekanan dan hanya berdasarkan berat fluida dan tekanan, serta aliran dihasilkan dari proses gravitasi. Aliran dalam saluran terbuka, di mana aliran bergerak ke bawah, pada kenyataannya, laju aliran aktual merupakan fungsi dari kemiringan saluran. Analisis aliran pada saluran terbuka merupakan kegiatan yang kompleks. Berikut adalah pertemuan ke-12. Di pertemuan ke-12 terdapat materi yaitu drag and lift. Berikut adalah materi drag and lift. Pengertian drag. Drag adalah gaya mekanik. Gaya ini dihasilkan oleh interaksi dan kontak dari suatu benda padat dengan fluida, cairan, dan gas. Drag tidak dihasilkan oleh medan kekuatan dalam arti medan gravitasi. Pengertian lift. Lift adalah gaya yang dihasilkan oleh efek dinamis dari udara dan beraksi di sayap dan beraksi tegak lurus sehingga menyebabkan gaya angkat ke atas. Aliran fluida yang melewati benda solid sering kita jumpai pada peristiwa drag force yang terjadi pada mobil, tiang listrik, pohon, dan pipa bawah air. Lift yang dihasilkan sayap pesawat, pergerakan sel darah merah oleh aliran darah, pertumbuhan liquid drolet oleh spray equipment, pembangkitan daya aliran turbin angin. Untuk persamaan gaya seret drag, yaitu terdapat rumus yaitu rumus sebagai berikut, dan rumus koefisien drag sebagai berikut. Lalu untuk gaya angkat drag terdapat pada PPT tersebut. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Alif Deva yang telah membacakan materi 11 dan 12 tadi. Baiklah, saya akan membacakan pertemuan materi ke-13 yaitu turbo machine. Lah. Oh, ya. Baiklah, terima kasih kepada Alif Devaroza yang telah membacakan materi pertemuan 11 dan 12 tadi. Baiklah, saya akan membacakan materi pertemuan 13 yaitu turbo machine. Turbo machine
adalah sebuah mesin berputar di mana roda berputar disebut rotor, runner, impelmer. Media fluida dapat berupa gas, aliran air, dan udara. Turbo mesin adalah alat di mana perpindahan energi terjadi antara fluida mengalir dan elemen yang berputar karena aksi dinamis di mana mengakibatkan perubahan pada tekanan dan momentum dari fluida. Turbo mesin menghasilkan energi dan menyerap energi. Contoh turbin yang menghasilkan energi yaitu turbin air dan turbin angin. Contoh yang menyerap energi yaitu turbin, pompa, dan kipas angin. Mungkin itu tadi materi singkat dari kelompok 7. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.